25 Kisah Akhlak Anak Muslim Bagian 3. Orang yang kuat perkasa. Adik-adik yang soleh dan soleha, lebih dari 1400 tahun silam, kisah ini terjadi. Dahulu kala, di tanah Arab, di kota Mekah, hiduplah seorang pemuda yang sangat kuat, tinggi besar, berotot atau six-pack, serta merah wajahnya. Pandangannya tajam hingga dapat merasukan keraguan dalam diri orang lain. Suaranya keras, mampu merasukan rasa takut dalam hati orang lain. Ketika dia kecil, dia terkenal sangat berani, suka berpetualang, dan gemar berkelahi maupun bergulat. Ia berkelahi dan bergulat dengan teman sebayanya, maka dia pun menang. Dia juga berkelahi dan bergulat melawan orang yang lebih besar darinya dari kalangan pemuda, maka ia juga menang dan mengalahkan mereka, sehingga ia terkenal dengan julukan sang kuat yang tak terkalahkan. Dia tumbuh besar menjadi seorang pemuda penunggang kuda yang hebat dan berani, hingga debu pun tidaklah menyulitkannya. Dia piawai dalam menggunakan pedang, tombak, maupun panah. Jika dia berjalan, maka semua orang akan memberikan jalan padanya, menyebarkan keraguan ke dalam jiwa orang lain, sebab dia terkenal sangat keras, kasar, dan tidak memiliki kasih sayang. Ketika dirinya tidak mendapat orang pemuda, dia pun keluar pergi dengan kudanya menuju gunung. Dia berburu binatang liar yang berada di bukit dan lembah menggunakan panah. Dia juga mengembala kambing milik keluarganya sebagaimana tradisi bangsa Arab. Hingga pada suatu hari, unta-unta berjalan di depannya. Ia membawa untanya pergi menuju ke sebuah padang rumput dan banyak pepohonan untuk digembalakan di sana. Namun sebahagian penggembala telah mendahulunya ke tempat gembalaan yang subur tersebut. Unta-unta mereka sangat senang digembalakan dengan rerumputan segar dan air yang berlimpah. Tiba-tiba, para penggembala melihat unta milik si kuat dan perkasa berjalan ke arah mereka. Mereka pun pergi berlarian dengan ketakutan, seolah kalajengking dunia telah menyengat mereka. Mereka pun segera memberi minum unta-unta milik mereka jauh dari tempat tersebut supaya mereka aman dari sikap buruk si kuat dan perkasa yang tidak memiliki kasih sayang. Adik-adik yang soleh dan soleha, kemudian Islam pun datang dan mulai menyebar di bangsa Arab. Si kuat dan perkasa melihat siksaan yang diberikan kepada mereka. Kaum muslimin justru tidak menambah apapun kecuali menambah keteguhan mereka terhadap agama Allah. Dia pun berpikir, apa yang dia lakukan? Dia yang tidak ada seorang yang kuat dan berani menyelisihinya. Bagaimana bisa dia menerima seorang budak yang dibeli dengan hartanya ketika dia melawannya? Pikirannya pun sampai pada sebuah kesimpulan bahwa jalan keluarnya hanya ada satu, yaitu menyelesaikan masalah dari akar-akarnya. Dengan cara menyelamkan Islam, yaitu dengan membunuh Rasulullah SAW yang menyuruh kepada Islam. Maka dia pun berjalan pergi mencari Nabi Muhammad SAW untuk membunuhnya. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan sesepuh Quraisy. Orang tersebut berkata kepadanya, "Daripada kau gunakan kekuatanmu untuk mengurusi orang-orang yang lemah dari kaum muslimin, tunjukkan kepada kami apa yang bisa kamu lakukan terhadap saudarimu dan suaminya." Lantas si kuat dan perkasa pun berteriak, "Apa gerangan yang sudah mereka lakukan?" Si lelaki tua menjawab, "Sungguh keduanya telah masuk Islam. Sekarang keduanya sedang membaca Al-Quran Muhammad secara sembunyi-sembunyi di rumah." Dia pun segera menuju ke rumah adik perempuan dan suaminya. Sampailah dia ke rumah. Dia mendengar suara pelan di belakang pintu. Dia pun berdiri dan diam. Dia mendengarkan bacaan sebuah kalimat yang belum pernah ia dengar dengan semisalnya sebelumnya. Dia yakin bahwa ada seseorang yang membaca Al-Quran. Maka dia langsung mengetuk pintu dengan kuat. Kemudian dia masuk dan berteriak-teriak terkait kabar yang ia dengar bahwa keduanya telah masuk Islam. Si kuat dan perkasa langsung menyerangnya, membantingnya ke tanah. Kemudian dia meminta kepada adik perempuannya agar dia dapat melihat Al-Quran. Namun dia menjawab dengan penuh kekuatan dan kemantapan hati, "Sesungguhnya pada lembaran ini, ia adalah kalam Rob semesta alam. Tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci. Maka mandilah dan bacalah apa yang ada di dalamnya."
Si kuat dan perkasa terdiam. Baru pertama kalinya ia dapati ada orang yang berani menentang dan menyuruhnya. Karena keterkejutannya, dia dapati dirinya menaati perintah adik perempuannya. Kemudian dia pulang ke rumah dan mandi. Kemudian dia kembali mengambil lembaran yang ada. Kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala surat Toha ayat 1 sampai 12. Kalimat ilahiyah tersebut mempengaruhi jiwa si kuat. Hatinya merasa khusyuk, raganya merasa takut, dan dia dapati bahwa kalimat tersebut bukan dari perkataan manusia. Adik perempuannya memperhatikannya. Dia dapati air mata mengalir di pipi saudaranya. Saudaranya berkata dengan penuh kekhusyuan, "Antarkan aku pada Muhammad." Kemudian dia pergi menemui Nabi dan masuk Islam di hadapan beliau. Akhirnya dia mengucapkan, "Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah." Adik-adik yang soleh dan soleha, si kuat dan perkasa itu, dialah Amirul Mukminin, pemilik kisah yang senantiasa harum, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dialah Ar-Faruq yang dengannya Allah membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Dialah yang menjadi salah satu pemimpin yang ada pada sejarah semesta ini. Wahai Umar bin Al-Khattab, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah ada satupun setan yang bertemu denganmu di suatu jalan, melainkan dia akan mencari jalan lain yang tidak dilalui olehmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hikmah dan bentuk akhlak Islam dalam cerita. 1. Seorang muslim yang mengetahui kebenaran, maka ia wajib berpegang teguh dengannya. 2. Setiap muslim wajib membedakan mana yang termasuk kebenaran dan mana yang termasuk kebatilan.